Hai, selamat datang di video kami. Video mengenai isolasi jasa teknik. Sebelum lanjut mereview materi, perkenalkan nama saya Siti Robiatu Zahrotunuhuf, NPM 02 dan partner saya. Nama saya Rahmaniar Naulita, NPM 19001 dari Paralel A, sesi A1, kelompok A. Selamat menonton, enjoy! Nah, yang pertama ada definisi isolasi. Nah, isolasi sendiri itu apa sih? Isolasi jasa teknik adalah suatu proses mengambil jasa teknik dari medium atau dari lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan sehingga diperoleh kultur murni. Nah, prinsip dari isolasi jasa teknik sendiri adalah memisahkan satu jenis jasa teknik dengan jasa teknik lainnya yang berasal dari campuran berbagai macam zat teknik. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari isolasi jasa teknik. Nah, fungsi dan tujuan dari isolasi jasa teknik adalah untuk memperoleh kultur murni dari jasa teknik tersebut. Nah, selain itu, isolasi jasa teknik juga berfungsi untuk mempelajari sifat biakan, morfologi jasa teknik, dan juga mengetahui sifat-sifat biokimia serta molekuler dari jasa teknik tersebut. Lalu selanjutnya ada metode isolasi. Yang pertama ada metode isolasi pada medium cair. Nah, ini tuh dilakukan apabila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada medium cair. Nah, metode ini juga perlu dilakukan pengenceran beberapa kali karena semakin banyak pengenceran, maka semakin tinggi pula peluang untuk mendapatkan satu sel. Nah, yang kedua ada isolasi sel tunggal. Nah, metode ini tuh dilakukan untuk mengisolasi sel mikroba yang berukuran besar sehingga tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Nah, sel mikroba ini dilihat menggunakan perbesaran sekitar 100 kali, kemudian sel tersebut dipisahkan dengan menggunakan pipet kapiler yang sangat halus. Nah, selanjutnya ada metode isolasi pada agar cawan. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan mengencerkan mikroba sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari mikroorganisme lainnya. Nah, metode yang biasa digunakan pada metode isolasi agar cawan adalah metode gores kuadran dan metode agar tuang. Nah, metode yang keempat yaitu isolasi cawan gores. Metode ini tuh bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam media yang baru. Nah, metode ini tuh mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat waktu serta bahan. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan isolasi. Yang pertama itu ada sifat setiap jenis dari mikroba yang akan diisolasi. Nah, yang kedua ada tempat hidup atau asal dari mikroba tersebut. Yang ketiga ada penggunaan medium pertumbuhan yang sesuai. Yang keempat adalah cara menginkubasi mikroba. Yang kelima ada cara menginokulasi mikroba. Yang keenam, cara menguji bahwa mikroba yang telah diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan jasa teknik yang diinginkan. Nah, yang ketujuh, cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Yang kedelapan, teknik pengambilan sampel agar tidak mempengaruhi mikroba lain yang berasal dari lingkungannya. Nah, yang kesembilan adalah teknik memindahkan sampel atau kultur bakterial dari satu tempat ke tempat lain secara aseptis agar terhindar dari kontaminasi. Nah, apa sih sebenarnya koloni dari bakteri itu? Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sejenis yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni. Nah, pertumbuhan dari mikroba yang membentuk koloni dapat dianggap bahwa setiap koloni berasal dari satu sel. Maka dengan menghitung jumlah koloni dapat diketahui penyebaran bakteri yang ada pada bahan. Nah, jumlah koloni dapat dihitung dengan berbagai macam cara tergantung pada bahan dan jenis dari mikrobanya. Nah, salah satu cara menghitung koloni menggunakan sebuah alat yang bernama koloni counter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya.
Selanjutnya yaitu sifat koloni dan bentuk koloni. Karakteristik koloni dibedakan atas dasar bentuk koloni, ukuran koloni, pinggiran, peninggian, warna koloni, permukaan koloni, konsistensi dan pigmen yang dihasilkan koloni. Beberapa koloni mungkin akan berwarna, ada yang berbentuk lingkaran, sementara ada yang berbentuk tidak teratur. Bentuk koloni bakteri ada yang sirkuler, irregular, dan rhizoid. Selanjutnya yaitu identifikasi bakteri. Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni meliputi bentuk koloni, bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu dan bakteri gram negatif akan berwarna kemerahan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isolasi jasa ternik. Yang pertama ada nutrien, di mana nutrien berfungsi untuk membentuk energi dan menyusun komponen-komponen sel. Setiap bakteri memerlukan kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda, misalnya sumber karbon, sumber nitrogen, sumber energi, dan lain-lain. Yang kedua ada tersedianya air, di mana air diperlukan jasa ternik untuk hidup dan berkembang biak. Yang ketiga ada nilai pH. Nilai pH mempengaruhi jasa ternik, di mana pH umum untuk pertumbuhan jasa ternik pada kisaran 3-6. Yang keempat ada suhu, yaitu suhu jasa ternik memiliki suhu optimum, suhu minimum, dan suhu maksimum. Dan yang terakhir ada tersedianya oksigen, di mana tersedianya oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungan berpotensi terhadap jasa ternik yang tumbuh pada makanan. Next, yang terakhir yaitu pelaksanaan praktikum. Pada pelaksanaan praktikum didapatkan 2 data. Pada isolasi pertama dengan media agar dan mikroorganisme yeast memiliki bentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Pada isolasi kedua, pada media dan mikroorganisme yang sama memiliki bentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Dan keduanya dilakukan pada pembesaran 40 kali 10. Dari hasil percobaan yang dilakukan pada isolasi pertama dan kedua telah didapatkan kultur murni, dan dari hasil pengamatan tersebut dapat terlihat bahwa hanya terdapat satu jenis mikroorganisme, yaitu yeast, yang memiliki bentuk kokus atau bulat, berkoloni, dan tidak berinti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti pada tahun 2014, yang menyebutkan bahwa bentuk sel yeast bermacam-macam, yaitu bulat, oval, silinder atau batang, segitiga melengkung, berbentuk botol, bentuk alpukat atau lemon. Sehingga percobaan isolasi jasa ternik kali ini pada kedua isolasi telah sesuai dengan teori yang didapatkan, dan didapatkan kultur murni yang diinginkan. Sekian dari video kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Bye-bye. Wah, udah selesai nih. Sebagai ucapan terima kasih ke kalian, aku ada pantun. Dengerin ya. Seharian bersamamu, mampir ke pasar cumi. Terima kasih untuk kamu udah nonton video kami. See you. Bye.